Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Genai Channel. Pada video ini kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat PDF dari mailing. Saat di kasus seperti ini misalkan bisa diterapkan pada saat pencetakan sertifikat yang datanya banyak gitu. Jadi kalau misalkan datanya ratusan, kalau kita cetak satu-satu, satu format, satu data, itu nanti filenya banyak sekali gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan mailing dan script VB, Visual Basic-nya dari Microsoft. Bisa juga misalkan bikin surat tugas, bisa juga bikin piagam, bisa juga bikin, ya terserah teman-teman ya. Tadi kasusnya seperti apa di lapangan begitu, konsumsinya seperti apa yang akan dibuat seperti itu. Intinya bagaimana kita membuat PDF berdasarkan jumlah data yang ada pada Excel dengan menggunakan satu format saja, seperti itu. Ya kayak kita bikin, apa namanya, bikin sertifikat ya, bikin sertifikat misalkan banyak yang harus dibuat ratusan, terus, kita mau sertifikat itu dibuat PDF menggunakan satu format saja, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan membuat database-nya dulu di Excel. Kita buat data dummy-nya di Excel karena, eee, file Excel ini yang nanti jadi database-nya. Misalkan di sini nama karyawan, nama peserta didik, atau apapun itu yang akan dimasukkan ke dalam sertifikat, surat tugas, atau lain sebagainya. Tergantung case-nya teman-teman ya. Ya otomatis berbeda-beda kebutuhannya. Ya intinya di video ini membuat PDF dari mailing sejumlah data yang ada dalam database Excel-nya, seperti itu. Oke, kita bisa buat di sini misalkan di sini ada nomor. Terus ada lagi misalkan apa ya? Nomor pegawai lah. Nomor pegawai. Noreg noreg. Nah, di sini teman-teman untuk misalkan di namanya itu kan kita akan membuat nama filenya itu berdasarkan nomor registrasi atau nomor pegawai. Usahakan pada judulnya itu, pada kolom header-nya itu jangan pakai spasi, karena kalau pakai spasi nanti error. Oke, kita lanjut. Misalkan di sini ada nama, di sini ada status. Oke, cukup ya. Di sini kita bikin misalkan ada berapa nih? 50 lah. Kita bikin 50 ya. Noregnya misalkan 2022. Oke, begini. Misalkan ya. Oke, 50. Namanya misalkan di sini nama pada sertifikat. Oh, gini aja. Peserta 1. Peserta lomba
statusnya misalkan di sini peserta. Oke, kita sudah punya database-nya, kita simpan dulu ke mana ya, kita simpan biar mudah dicarinya, ke folder musik aja, db sertifikat. Nah, di sini biarkan XLX. Oke, kita sudah dapat untuk database-nya. Sekarang kita akan membuat format, untuk sertifikatnya. Kita minimize dulu. Kita gunakan Word ya, karena kita akan menggunakan mailing. Nah, di sini di Word kita gunakan contoh dari sini saja. Contoh dari Word-nya. Bentar. Oke, di sini banyak sekali contohnya. Kita akan menggunakan yang mana ya? Yang simple aja dulu. Oke, yang ini cukup kayaknya. Partisipasi, sertifikat partisipasi. Oke. Kita sudah mendapatkan format dari sertifikatnya. Nah, di sini kita akan menggunakan mailing untuk memasukkan nama yang ada di dalam database Excel-nya. Oke, yang sudah mengerti mailing, jadi tidak bertanya-tanya lagi bagaimana caranya menggunakan mailing. Nah, kalau misalkan yang belum tahu sekalian, kita akan menggunakan mailing. Nah, di sini di menu barnya kita klik mailing, terus klik select recipient, gunakan yang use and exiting list. Jadi kita sudah ada database-nya, jadi kita gunakan yang ada. Oke, sekarang kita cari file yang tadi kita buat. Tadi saya simpan di picture. Ininya kita ganti all file. Oh, maaf, tadi kita nyimpannya di musik ya. Database sertifikat. Oke. Klik open. Nah, di sini teman-teman ya, kalau misalkan tadi itu teman-teman lihat di sini, kalau misalkan di sini sheet-nya banyak punya teman-teman, pastikan teman-teman sudah menentukan sheet-nya dulu. Ada di mana sheet-nya itu. Seperti itu. Kebetulan di sini karena tadi kita baru membuat sheet-nya ada satu, mungkin di teman-teman banyak sheet-nya ya, nanti disesuaikan aja sheet-nya yang mana. Nah, sheet-nya itu sheet 1, jadi kita ambil di sini sheet 1. Kalau misalkan banyak sheet-nya di Excel-nya, di sini juga keluarnya banyak. Kalau misalkan ada 10, nanti di sini ada 10 sheet. Entah itu namanya apa, kalau masih default berarti sheet 1 sampai sheet 10. Kalau misalkan sudah dirubah ya berarti beda lagi, sesuai dengan kondisi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada first row of data content column header, karena kita data 1 itu, baris 1 itu digunakan untuk header, jadi kita otomatis terchecklist di sini. Bukan otomatis, maksudnya ini secara default di-checklist oleh sistem. Secara default checklist, kalau misalkan teman-teman tidak ada header-nya, ini jangan di-checklist. Karena nanti data yang pertama, baris pertama itu tidak akan diambil. Seperti itu. Oke, ini kita klik OK. Nah, di sini di mailing ini
teman-teman bisa mengedit list-nya. Nah ini yang kita buat tadi ya, eee, nomor, nomornya, nama, status, peserta, seperti itu. Oke, kita tidak mengotak-atik ini. Nah, untuk menginputnya, di sini ada insert mark violet. Jadi kita klik di sini, karena tadi, itu, apa namanya, di bagian nama itu dinamain dengan nama, kita klik nama. Oke. Terus, oh di sini hanya minta nama ya, karena di sini indicate photo. Oke, kalau enggak kita ubah aja di sini. Di sini kita sebagai kita insert di sini status ya, karena tadi kan ada peserta. Oke, teman-teman di sini bisa atur, pemormatannya seperti apa. Misalkan ini kurang besar, silahkan diatur terlebih dahulu. Bisa diatur seperti layaknya Microsoft Word. Seleksi dulu, kita bikin 22 karena di sini 50 ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, peserta lomba 1 sebagai peserta. Nah, kita next coba ke data yang kedua. Ini data yang pertama ya, karena di sini peserta lomba 1. Peserta lomba 1 itu ada di yang pertama. Nomor registrasinya seperti ini, satu peserta. Oke, kita coba nomor registrasi. Nomor registrasi kita masukkan noreg, misal seperti ini. Ya nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja ya. Kayak gini kita hapus dulu. Biar jadi satu page. Oke. Lomba 1 nomor, sebagai peserta, nomor registrasinya sekian, ini kita kecilin dulu. 16 cukup. Oke. Di sini kita sudah jadi untuk tahap awal. Tahap awal kita sudah jadi, kita sudah memasukkan data ke dalam mailing. Nah, di sini tadi ada 50 data ya, kita coba di akhirnya ada, baris 50. Di sini baris ya teman-teman ya. Ini sejumlah data, kalau misalkan teman-teman datanya 1000, nanti di sini 1000. Tergantung, database teman-teman yang ada di Excel tadi. Kalau misalkan datanya ada 200 ya 200 di sini. Nanti 200 itu juga yang akan di-generate, seperti itu. Kalau mau cetak satu-satu juga bisa dari sini. Misalkan di sini mau cetak satu-satu, tinggal di finish merge, print dokumen. Di sini ada all, ada curang dokumen, ada form, seperti itu. Atau misalkan mau kontrol P juga sama. Kontrol P bisa. Seperti ini. Nah, cuman itu lari ke printer. Jadi langsung nyetak ya. Itu langsung nyetak. Karena di sini kita ingin membuat file PDF-nya secara otomatis generate sesuai dengan jumlah data yang ada di Excel ini. Nah, kita memerlukan satu script VB. Dan kita harus mengaktifkan, VB-nya dulu. Jadi teman-teman bisa mengetikkan alt F11 atau
kalau di laptop itu kalau misalkan memang, F11-nya itu berada di Fn, bisa Fn, Alt, F11, gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, ada Alt F11 atau Fn, Alt, F11. Oke, di sini kebetulan di saya itu, menggunakannya Alt F11 untuk membuka VB-nya. Oke, di sini teman-teman ya. Ini sudah terbuka. Karena tadi itu belum disimpan ya, kita simpan dulu. Kita close dulu, karena kalau tidak disimpan nanti semakin berat, komputernya khawatir jadi nge-hang. Kita simpan dulu, kita jadikan satu dengan yang file Excel tadi. Sertifikat doc. Oke, save. Oke. Kita ulang lagi, Alt F11. Nah, di sini teman-teman ya, di sini, nama file kita adalah sertifikat, sedangkan untuk database-nya DB sertifikat. Nah, di sini teman-teman, yang harus teman-teman lihat adalah di sini, ada di project. Project ini di dalam kurungnya ada sertifikat. Nah, ini sesuai dengan nama Microsoft Word yang kita buat tadi, atau buat formatnya lah gitu, buat format dari mailing itu gitu, yang nanti akan kita buat, PDF-nya sesuai jumlah data yang ada. Oke, di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu insert, klik modul. Klik modul, nah nanti akan ada modul baru seperti ini. Nanti kita akan masukkan script VB, ke dalam modul ini. Teman-teman jangan khawatir, saya sudah menyiapkan skripnya, nanti bisa dicek di kolom deskripsi untuk skrip yang saya gunakan. Nah, yang penting teman-teman, bisa menjalankannya. Oke, kita lihat skripnya, kita copy aja. Nanti akan saya jelaskan sedikit di sini, karena ada beberapa yang harus kita rubah. Oke, teman-teman, di sini saya sudah, memberikan komen. Di komen yang pertama, ganti bagian ini menjadi lokasi folder penyimpanan. Di sini ada D sertifikat, terus ada lagi sertifikat, terus ada lagi sertifikat min. Nah, maksudnya gini, ini nanti folder penyimpanan kita, yaitu di D sertifikat. Oke, kita rubah saja, biar nanti jadi satu file sama ini ya, biar jadi satu file sama ini. Kita rubah di sini. Berarti adanya di musik ya. Oke, adanya di C user, di sini nanti sesuai dengan nama komputer teman-teman ya. Di sini nama komputernya apa, terus kalau saya di sini saya simpannya di musik. Kalau misalkan teman-teman nyimpannya di D, di folder apa, silahkan disesuaikan di sini. Oke. Nah, kita di sini ganti.
Ganti sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ini untuk, eee, tempat penyimpanannya, folder saved. Di sini folder saved ya teman-teman ya. Jadi saya akan menyimpannya itu di C, user, terus user saya, profilnya, di folder musik. Terus yang ini adalah awalan dari nama file. Awalan nama file nanti kita injek depannya itu menjadi sertifikat strip apa gitu. Nanti kalau misalkan nama, ya nama. Misalkan sertifikat strip peserta satu atau misalkan sertifikat strip peserta 2 kalau nama. Kalau misalkan nomor, registrasi peserta berarti peserta strip bla 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 bla, seperti itu. Oke, sini sudah paham ya teman-teman ya, sudah cukup ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Di sini ganti bagian ini menjadi lokasi file Excel. Nah, file Excel yang tadi kita buat teman-teman, maksudnya ini file Excel yang akan dijadikan database. Kebetulan Excel-nya tadi itu ada di tempat yang sama, di folder yang sama, ini namanya DB sertifikat. Oke, kita ganti dulu di bagian ini, musik, backslash, terus tadi namanya DB sertifikat. DB sertifikat. Ini harus sesuai ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini teman-teman salah, misalkan, harusnya database, tapi di sini diketik DB. Nah itu, nanti si sistem tidak akan menemukan file ini, karena sistem akan mencari file ini ke dalam folder ini, begitu. Jadi filenya harus sama, sampai, ekstensinya pun harus sama. Taunya dari mana ekstensi? Nah ini, XLSX. Kalau misalkan, apa namanya, ekstensinya nggak ada gimana? Ya tinggal disesuaikan, di view, eee, tinggal disesuaikan. Ya tinggal disesuaikan aja teman-teman ya. Dan nanti, kemungkinan kalau nggak XLSX, XLX biasanya. Biasanya seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan. Karena ini saya baru di Windows 11, jadi saya masih agak bingung. Biasanya Windows 10. Oke, kita lanjut saja. Pokoknya ini sesuai dengan namanya, nama si DB sertifikat ini. Oke, kita lanjut. Di sini di bagian berikutnya ada ganti bagian ini menjadi sheet yang digunakan, yang tadi teman-teman ya. Di DB sertifikat ini yang Excel, nama sheet-nya itu yang sheet yang saat ini saya gunakan yaitu sheet 1. Kalau misalkan di teman-teman nama sheet-nya berbeda tinggal disesuaikan saja, sheet mana yang akan digunakan namanya. Nah, sheet ini kita tulis di sini, kita ketikkan di dalam sini. Karena di sini open data search, name, search file path. Nah, select from, nah ini. Yang ini kita ganti. Dolarnya jangan dibuang. Ini icon dolar. Nah, ini yang kita ganti. Kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Kebetulan di sini masih default yaitu sheet 1. Balik.
sheet 1. Oke, ini kita sudah dapat sheet 1, lalu selanjutnya di bagian ini teman-teman. Bagian selanjutnya itu ganti bagian ini menjadi nama file yang akan kita generate. Tadi kan apa namanya, penamaan saya akan menggunakan namanya itu yaitu nomor registrasi ya, NOREG ya, NOREG. Ya tadi saya sudah saya sampaikan, untuk yang akan dijadikan nama file, usahakan header-nya jangan pakai spasi. Misalkan ini biasanya kan nomor spasi reg, karena ini mau saya jadikan nama file. Nah, ini spasinya saya hapus, karena kalau misalkan di sini mengandung spasi, VB akan error. Saat menjalankannya itu VB akan error. Oke, kita ganti bagian ini teman-teman ya, yang ada data file di sini nomor pendaftar. Nomor pendaftar ini kita ganti menjadi tadi noreg. Kita copy saja biar meminimalisir kesalahan. Kita paste. Nah, di yang selanjutnya juga sama, di sini ada. Yang di sini teman-teman ya. Di sini juga ada. Kita paste juga. Pada baris ini jika teman-teman perhatikan, dia akan menggenerate file docx, file docs. Jadi nanti saat berjalan ada 2 file yang akan digenerate. Yang pertama kali dibuat adalah file docs, file Word lah gitu ya, file Word-nya, ekstensinya docs. Nah, nanti setelah itu dia juga akan menggenerate file PDF dengan nama file yang sama. Kalau misalkan datanya itu ada 1000, berarti saat itu nanti ada 2000 file. Karena dikalikan 2. Satu data itu akan menghasilkan 2 file. Tapi jangan khawatir teman-teman, saat selesai semuanya sudah dieksekusi sampai selesai, sampai baris terakhir, file doc itu akan dihapus. Teman-teman bisa lihat di sini. Kill folder saved and docs. Jadi dia akan menghapus file docs yang sudah dibuatnya. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya intinya di baris ini sistem akan menggenerate file docs. Setelah itu dia akan menggenerate file PDF-nya. Yang paling penting saat menggenerate jangan dihapus file doc-nya, biarkan saja sampai selesai sendiri, sampai semuanya finish, nanti juga akan hilang sendiri untuk file docs-nya. Karena dia otomatis akan mendelete file yang berekstensi docs. Apakah semua file docs akan di-delete? Tidak. Sesuai dengan folder saved. Folder saved ini dan di sini. Folder saved. Karena kenapa? Karena kita ada inisial ini, sertifikat. Nah, inilah fungsinya, salah satu fungsinya. Jadi sesuai dengan apa namanya, sertifikat, nanti dia akan di-delete otomatis sesuai dengan yang data yang ada. Oke. Di sini kita sudah bisa mulai untuk menggenerate-nya. Oke, saya pastikan dulu tidak ada file lain yang terbuka. Oke. Oke, kita bisa mulai ya teman-teman ya.
Untuk memulainya silakan klik tombol play yang ada di sini atau F5, bisa F5 atau tombol play di sini. Kita klik dan, setelah klik saya akan lari ke, apa namanya, folder yang tadi, kita lihat progresnya seperti apa. Kita klik, kita lihat progresnya seperti ini teman-teman. Dia ada Docs dan ada PDF. Dia akan terus running sampai semuanya selesai. Kita ada 50 data tadi, jadi nanti ada 100, berarti nanti ada 100 file yang ada di sini. Dan bisa dilihat di sini nambah terus 66, 68, 70, 75, 76, 80, 90, oke. Nah, ya bisa dilihat teman-teman ya, tadi ada file docs-nya. Nah, sekarang tiba-tiba file docs hilang semua. Yang tersisa hanya, file PDF-nya saja. Di sini sesuai dengan, yang ada di sini ya teman-teman ya. Depannya sertifikat, sertifikat, strip. Nah, terus penamaannya di sini adalah, nomor pendaftar, nomor registrasi di sini teman-teman. Nah, di sini ya, noreg. Jadi sesuai ya. Penamaan filenya itu sudah sesuai. Nah, jumlah datanya kita lihat ada 50 item selected. 50 item selected. Bukan ini teman-teman ya. Kenapa ini 52? Karena ini kan ada, apa namanya, yang docs sertifikatnya sama yang database-nya. Jadi ininya, apa namanya, terbacanya semua 52, tapi yang selected-nya tadi 50. Terlihat dari sini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah jadi. Sertifikat peserta 1. Di sini Berta. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Biasa, typo. Oke, kita cek lagi file yang lain. Ini untuk peserta 1, kita lihat peserta 27, apakah sama? Sama, peserta lomba 27 ya. Oke, kita lihat lagi, kita random sampling, peserta 47, apakah betul isinya peserta 47? Sama. Oke, jadi sudah berhasil teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan kayak sekolahan itu biasanya itu kalau di PPDB itu menerbitkan SK, bisa pakai ini atau, apa namanya, surat edaran yang membutuhkan nama juga bisa di sini, terus surat undangan juga bisa, ya banyak banyak ininya teman-teman ya, banyak apa, manfaatnya seperti itu, manfaatnya banyak sekali. Nah, nanti untuk link, skrip ini nanti saya akan cantumkan di, deskripsi video ini ya teman-teman ya. Oke, cukup. Jangan lupa, dukungannya dengan klik subscribe, like, dan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya, tidak bayar. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.